Pemirsa, demonstrasi kali ini menimbulkan polemik karena dianggap tidak murni untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah dan DPR terkait pembahasan sejumlah undang-undang. Benarkah ada penumpang gelap yang menunggangi demonstrasi? Untuk membahasnya telah hadir bersama saya di studio Ketua Umum Organisasi Mahasiswa. Kita akan mulai dari sebelah kiri saya terlebih dahulu. Ada Mas Robayatullah Kusumajaya, Ketua DPP GMNI. Selamat malam, Mas Roy. Kemudian di sebelah saya ada Mas Sadam Al-Jihad, Ketua PBHMI. Dan kemudian di ujung sebelah kanan saya ada Mas Agus Mulyono Herlambang, Ketua Umum PMII, dan kemudian ada Mas Cornelis Galan Jinjinai, Ketua Umum GMKE. Selamat malam, Mas Cornelis. Dan juga di sebelah saya ada Mas Juventus Prima Yoris Kago, Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI. Pertanyaan saya mungkin sama ke semuanya. Benarkah ada penumpang gelap dalam aksi demo kemarin? Mas Adam dulu. Iya. Ketika kita berbicara soal penumpang gelap ini sebetulnya sudah disampaikan juga dengan para Presma. Salah satunya Presma Trisakti itu menyebutkan bahwa sebetulnya niat tulus dari teman-teman mahasiswa ini bagus. Bagaimana fokus aksinya ini untuk RKUHP, kemudian dan RUU bermasalah dan lain sebagainya. Berbagai macam RUU kontroversial. Berbagai macam RUU kontroversial. Tapi kemudian di tengah jalan ini banyak yang mempelintir dengan di Twitter lagi gencar-gencar juga hashtag turunkan Jokowi kembali. Nah ini kan artinya ada apa? Nah itu juga yang disampaikan oleh Presma Trisakti. Dino, saya mencatat bahwa yang disampaikan adalah jangan elit-elit politik kemudian menunggangi dan juga mencampuri kepentingan mahasiswa yang tulus untuk kepentingan rakyat. Oke, gitu. Baik, ketika Kapolri dan juga Menko Polhukam mengatakan ada pihak yang memanfaatkan, ada kelompok yang mengambil alih demo, bagaimana tanggapannya Mas Juventus? Saya pikir kalau saya melihat dalam logika publik ya secara umum, saya pikir kita tidak bisa terjebak dalam isu-isu yang kemudian berkembang sekarang bahwa ada penumpang gelap, ada kemudian pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima, ada kelompok elit yang mencoba untuk masuk dalam persoalan ini. Tapi kalau saya melihat kepada substansi pergerakan. Sebagai seorang mahasiswa saya pikir saya lihat kepada substansi gerakan. Jangan sampai kemudian saya melihat ada upaya untuk kemudian menggeser apa yang kemudian sudah diperjuangkan oleh mahasiswa beberapa hari terakhir. Kita perlu tahu, publik perlu tahu bahwa hari ini kita semua turut berduka sebagai teman-teman kelompok Cipayung Plus. Ada kader kita dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang kemudian ditembak di Kendari dan meninggal dunia. Dan saya pikir ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Jadi kita menghimbau, kita mengecam, bahkan kita minta untuk kemudian Kapolri, Menko Polhukam dan juga jajaran pemerintah untuk tidak bisa melihat isu ini digeser kepada isu-isu yang kemudian mengabaikan isu-isu yang sifatnya substansial, yakni penolakan terhadap beberapa rancangan undang-undang yang memang kemudian ada indikasi untuk mengekang kebebasan berekspresi dan berdemokrasi. Saya pikir begitu. Ya, kita lihat adanya pengesahan dari sejumlah RUU kontroversial kemudian sudah ditunda seperti itu, dan juga untuk langkah berikutnya. Bagaimana sebetulnya sikap dari mahasiswa, Mas Roy? Terkait sikap mahasiswa sampai hari ini saya rasa akan tetap sama, yaitu menolak ataupun menggagalkan RUU yang kemarin sudah dibatalkan oleh pihak DPR RI dan pemerintah. Saya kira ini cukup baik yang dilakukan karena ini juga menyetop gerakan ataupun membuat dingin suasana. Pemerintah dan DPR mengatakan akan membuka ruang publik untuk berdialog. Bagaimana kemudian, apakah itu akan dimanfaatkan atau akan menempuh jalur lain misalnya dari segi konstitusional untuk undang-undang yang memang sudah disahkan? Pertama, saya sangat mengapresiasi apabila pemerintah dan DPR RI ingin mengundang kami, apalagi dari kelompok Cipayung, untuk terlibat dalam pembahasan RUU tersebut. Akan tetapi sejauh ini apakah kemudian merasa dilibatkan? Sampai hari ini belum ada. Sampai hari ini belum ada. Tentu nanti kami akan dorong sehingga proses dialektika di antara DPR dan pemerintah beserta kelompok Cipayung ini bisa terjadi. Oke, Mas Agus, Mas Cornelis, tapi sebetulnya apakah kemudian dari para mahasiswa sendiri setuju adanya perubahan dalam undang-undang dari sejumlah undang-undang yang memang dianggap kontroversial ini? Jawabannya ditahan dulu karena kita harus ikuti jeda berikut.
Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita ke Mas Agus. Mas Agus, di luar pasal-pasal yang memang sifatnya kontroversial, tapi dari para mahasiswa sendiri apakah setuju adanya perubahan dalam sejumlah undang-undang ini ataupun menurut Anda seberapa penting revisi itu sebetulnya harus dilakukan? Ya, pertama PMI sendiri adalah yang mendukung revisi Undang-Undang KPK, berbeda dengan kelompok mahasiswa yang lain, dan kita sudah bersikap dan turun ke jalan. Tapi ketika melihat situasi yang sedemikian rupa sekarang terjadi, maka memang jalur-jalur konstitusional juga harus dilakukan. Misalnya apa yang telah kita lakukan dulu di judicial review Undang-Undang MD3, kami adalah satu-satunya organisasi kemahasiswaan yang uji 3 pasal di Undang-Undang MD3 yang alhamdulillah itu disahkan, disetujui oleh MK. Artinya ketika kemudian aksi demo ini berkembang, ini lebih pada memang kemudian adanya faktor keterkejutan karena ini tiba-tiba kemudian disahkan di akhir masa jabatan atau seperti apa? Mas Cornelis? Iya, jadi ada beberapa isu besar ya yang hari ini, tapi yang menjadi fokus itu adalah Undang-Undang KPK dan KUHP, sama beberapa rancangan undang-undang yang lain yang memang kemudian menjadi perhatian publik selain Papua dan kemudian kebakaran hutan. Kenapa dua itu nggak jadi fokus bagi kalau betul-betul kita bicara perjuangan yang murni. Tetapi bagi kita adalah kurang apa negara ini menyediakan ruang berdemokrasi bagi rakyatnya, kan begitu. Nah, negara sudah menyediakan semua instrumennya sehingga kita kemarin kelompok Cipayung bertepatan pas Pak Habibie meninggal waktu itu, kita memang sudah menyatakan sikap bahwa khusus untuk Undang-Undang KPK yang sudah disahkan ini kita memang mendukung untuk perubahan revisi, tetapi tegasnya adalah harus menguatkan KPK gitu. 17 tahun ini KPK sudah memang harus dievaluasi sehingga bisa kita kawal ke depan. Pemberantasan korupsi ini juga menjadi musuh bersama rakyat, menjadi musuh bersama kita semua, sehingga harus dievaluasi dan dikuatkan gitu supaya. Baik, Mas Adam. Ya, saya kira terkait dengan rancangan undang KUHP ini memang harus kan Presiden juga sudah menundanya, sudah bersepakat dengan DPR, sudah menunda untuk bahkan bahasanya penundaan nanti kita lanjutkan di periode DPR berikutnya. Nah, oleh karena itu kita sebagai kelompok Cipayung, kita juga sangat punya harapan besar bahwa kita bisa terfasilitasi, bahkan kelompok-kelompok masyarakat lainnya harus terfasilitasi untuk bersama-sama berbicara soal RKUHP dan sebagainya, rancangan undang-undang bermasalah ini. Yang kedua, terkait dengan undang-undang KPK misalkan, undang-undang KPK yang sudah disahkan oleh DPR RI, ini juga kalaupun melakukan hal-hal untuk revisi dan sebagainya, ini harus melalui jalur-jalur konstitusional, jalur-jalur hukum, dan judicial review lah yang harus dilakukan ketika kita berbicara soal undang-undang KPK yang sudah disahkan. HMI akan melakukan judicial review, artinya ada kajian mengenai hal itu? Iya, artinya memang kita di daerah-daerah kita harus melakukan kajian ini. Kita harus melakukan kajian ini dan nanti kita bersama-sama, misalkan kita membuat temu mahasiswa hukum untuk berbicara soal judicial review. Jadi kalau saya lihatnya begini, soal rancangan undang-undang KPK yang kemudian sudah disahkan menjadi undang-undang KPK. Memang kemudian dalam perjalanan seperti yang Mas Agus sampaikan tadi, bahwa di internal kita masing-masing kemudian coba untuk mengkaji rancangan undang-undang yang kemudian sudah disahkan menjadi undang-undang KPK. Saya pikir memang banyak beberapa hal yang memang perlu untuk kemudian dikaji ulang, dan saya pikir seperti yang disampaikan oleh Tum Agus tadi, bahwa mungkin jalur konstitusional akan kita pakai ke depan. Paling tidak satu hal yang kita mau, bahwa jangan sampai ada upaya untuk pelemahan KPK karena itu sangat mengganggu agenda-agenda pemberantasan korupsi ke depan. Itu prinsip kita sebenarnya. Keterlibatan masyarakat ataupun mahasiswa seperti apa sebetulnya yang diinginkan ketika kemudian misalnya RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda, kemudian pembahasannya akan dilanjutkan di periode berikutnya. Seperti apa sebetulnya keterlibatan para mahasiswa yang diinginkan? Kita akan bahas mengenai hal itu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Aksi demo mahasiswa kemarin tentu banyak kemudian yang mengapresiasi, apalagi kemudian ikut berkontribusi dalam pengesahan dari sejumlah RUU yang kontroversial. Tapi yang disayangkan adalah memang ketika ujungnya berakhir dengan kericuhan, Menko Polhukam sempat menyatakan bahwa ada salah satu kemudian tujuan dari kericuhan itu sendiri adalah menggagalkan ataupun kemudian mengganggu pelantikan anggota DPR ataupun presiden dan wakil presiden terpilih. Apa tanggapannya, Mas Cornelis? Iya, memang sudah mengarah ke situ kita melihat, tetapi pertama dulu memang tentunya presiden sebagai pemimpin negara harus mendengar aspirasi rakyat juga untuk kemudian apa yang menjadi aspirasi itu kalau bisa memang diakomodir gitu. Kemudian ada memang kekuatan yang sengaja dimainkan untuk mengganggu jalannya pemerintahan atau membuat chaos negara ini. Dan itu bukan tujuan dari demo mahasiswa seutuhnya ya. Jadi gini, mahasiswa. Kalau saya malah berbeda. Saya pikir kita tidak boleh terlalu alergi dengan yang namanya gerakan mahasiswa. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa hari ini untuk kemudian melakukan gerakan dan mungkin juga akan dilakukan ke depannya, itu adalah hal yang biasa. Orang menyampaikan aspirasi itu bukti dia mencintai pemerintahnya, dia mencintai presidennya. Tapi satu hal yang saya perlu sampaikan bahwa di tengah situasi yang seperti ini kita tidak boleh menggeser isu kemana-mana. Di satu sisi yang harus difokuskan juga, saya perlu sampaikan di forum ini, saya pikir pemerintah juga perlu memperhatikan Papua. Kemarin baru 65 orang meninggal karena persoalan Papua. Kita fokuskan dulu terhadap RUU kontroversial. Saya pikir ini yang paling utama adalah kita harus fokus dan tujuan awal aksi mahasiswa ini udah lurus sebetulnya. Jangan dibelok-belokin lagi. Kalau misalkan kita udah fokus untuk terkait RKUHP dan sebagainya, itu pun sudah diterima. Dan artinya apa? Artinya nanti dibahas di periode DPR RI berikutnya. Nah, itu yang nanti kita sambungkan. Yang kedua terkait dengan Undang-Undang KPK, kalaupun ada permasalahan-permasalahan yang memang mengganjal secara gagasan dan sebagainya, kita bahas secara konstitusional. Karena kita sama-sama jangan kemudian kita saling diadu domba. Kesian masyarakat. Baik, Mas Agus. Kalau saya menitik tekankan bahwa apa yang terjadi baru saja itu kader kita, sahabat Randi yang tertembak. Jadi jangan sampai ini menjadi lecutan baru, permasalahan baru. Artinya saya ingin menyampaikan bahwa tindakan-tindakan aparat juga harus dijaga supaya tidak memancing kemarahan publik dan kemarahan mahasiswa, bahwa ada SOP yang harus dilakukan oleh aparat di lapangan dan itu juga harus ditegakkan. Jika memang terbukti melanggar SOP ya tindak tegas. Kalau perlu copot aparat yang. Itu dari segi penegakan hukum. Mas Roy? Apapun yang terjadi ataupun daripada demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa beberapa hari ini, saya sangat mengapresiasi. Sampai ada beberapa RUU yang kontroversial bisa digagalkan dan ditunda pembahasannya. Oleh karena itu, ke depan saya berharap ini dijadikan momentum oleh pemerintah dan DPR untuk mengundang kelompok mahasiswa ini untuk ikut serta dalam membahas kembali apa yang terjadi dalam RUU tersebut. Sehingga di suatu kemudian apabila ini akan lagi dinaikkan oleh DPR maupun pemerintah, ini tidak akan ada lagi gejolak yang terjadi di masyarakat. Mengedepankan keterlibatan dari masyarakat, mahasiswa seperti Mas Cornelis dulu. Jadi gini, pertama kepentingan negara ini kan lebih besar yang harus kita capai gitu kan. Gerakan mahasiswa tentunya tidak alergi dengan perjuangan lapangan, demonstrasi, represif apa itu enggak alergi. Tetapi kemudian hari ini harus dilihat dengan kacamata yang berbeda bahwa pergerakan mahasiswa ini harus diarahkan supaya kemudian bisa berpengaruh terhadap bagaimana berpengaruh terhadap pemerintahannya, jalannya pemerintahan ini. Jadi demonstrasi hari ini harus kita lihat secara jeli bahwa kita sebagai mahasiswa organisasi pergerakan kita mendukung penuh hari ini gerakan yang kemudian dilakukan. Tetapi satu hal bahwa bagaimana kalau itu ditumpangi oleh orang-orang yang tidak artinya untuk kemudian teman-teman ini harus diturunkan egonya. Saya malah berbeda. Jadi saya pikir begini, kita jangan itu ya. Kita fokus dulu kepada substansi gerakan, substansi persoalan, kita apresiasi, tapi jangan kemudian mendiskreditkan mahasiswa seolah-olah gerakan ini ditumpangi. Jadi kita fokus pada persoalan, Itu yang paling penting menurut kita. Jadi jangan mendiskreditkan mahasiswa. Yang terpenting bagi saya adalah seperti yang disampaikan sebelumnya,
bahwa apa yang sudah dilakukan ini biarkan jangan dibawa geser kemana-mana. Nah, yang penting ke depan adalah apabila ada undang-undang yang sudah disahkan ya melalui jalur konstitusional, melalui judicial review, jangan melalui Perpu begitu kan. Saya kira harus kembali lagi ke gerakan intelektual. Baik, oke, kita harapkan, kita selalu apresiasi bagaimana gerakan dari mahasiswa ini karena merupakan kaum intelektual, dan kita harapkan nantinya ke depannya ada memang keterlibatan yang lebih optimal dari masyarakat dan juga dari para mahasiswa ketika pembahasan undang-undang itu berlangsung antara pemerintah dan juga DPR. Baik, terima kasih semuanya telah hadir bersama kami malam hari ini di Prime Time News, dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Prime Time News untuk kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.